Shalom saudara, mari kita meneruskan renungan kita minggu yang lalu. Minggu lalu saudara, kita sudah merenungkan tentang dosa yang seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, sederhana, namun jika kita tidak segera menghentikan dan lari daripadanya, maka hal itu akan menghancurkan kita. Menghancurkan sampai sehancur-hancurnya tanpa ampun. Seperti yang dialami oleh Daud dalam perzinahannya dengan Batseba. Saudara, setelah perzinahan itu, penulis Samuel memberitahukan kepada kita bahwa Daud tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah menerima berita dari Batseba bahwa dia mengandung, maka Daud melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria, orang Het itu. Dosa yang membawa kepada dosa yang lain, melakukan dosa yang lain untuk menutupi dosa yang sebelumnya. Sama seperti ketika kita, saudara, berbohong, maka untuk menutupi kebohongan itu, kita perlu melakukan kebohongan yang lain lagi. Nah, saudara, ketika membaca pasal ini, pernahkah saudara bertanya, mengapa setiap kali penulisan nama Uria selalu disertai dengan keterangan asal bangsanya, Uria orang Het itu? Dan di dalam pasal ini, saudara, nama Uria orang Het itu muncul berkali-kali. Nah, siapakah orang Het itu? Orang Het atau bangsa Het, saudara, adalah bangsa asli yang tinggal di tanah Kanaan. Mereka adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, menarik sekali di dalam bagian ini, Uria orang Het itu yang bukan bangsa Israel ikut berperang bersama Israel melawan bangsa Amon. Sementara Daud, raja Israel, yang seharusnya berada di medan peperangan justru berada di istana. Saudara, penulis sengaja mengkontraskan dua orang ini dan menunjukkan ironisnya kepada kita. Hal yang kedua, saudara, adalah Uria. Setelah dipanggil pulang dari medan peperangan, Daud menyuruhnya pulang ke rumah. Namun Uria orang Het itu justru tidak mau pulang ke rumah karena rasa tanggung jawabnya kepada tabut dan solidaritasnya kepada Yoab dan tentara yang lain. 2 Samuel 11 ayat yang ke-11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumah untuk makan dan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Ironis bukan? Daud raja Israel yang seharusnya berperang melawan bangsa Amon, namun malah tinggal di istana dan melakukan dosa perzinahan dengan Batseba, istri Uria orang Het itu. Sementara Uria orang Het itu yang adalah bangsa non-Israel, seorang yang tidak mengenal Allah, pergi dalam peperangan membela bangsa Israel dan setelah disuruh pulang pun, dia tidak mau pulang karena rasa tanggung jawabnya kepada tabut dan bangsa Israel yang bukan bangsanya. Sungguh suatu ironi yang luar biasa, saudara. Yang seharusnya memiliki rasa tanggung jawab malah tidak bertanggung jawab. Dan yang seharusnya tidak bertanggung jawab malah memiliki rasa tanggung jawab dan pengabdian yang luar biasa. Yang seharusnya memiliki integritas karena mengenal Allah malah justru melakukan dosa dan kejahatan. Saudara, ironi-ironi ini banyak kita jumpai di sekitar kita. Orang percaya yang seharusnya menjadi teladan malah menjadi batu sandungan dan hidup mempermalukan nama Tuhannya. Sementara orang lain yang tidak mengenal Allah malah menunjukkan hidup yang berintegritas dan hidup lebih baik daripada orang Kristen yang katanya mengenal Allah. Nah, saudara, jika dilihat dari 10 hukum Taurat, Daud dalam hal ini melanggar hukum yang keberapa? Pertama, hukum ke-10, mengingini milik orang lain. Kedua, hukum ke-7, berzinah. Ketiga, hukum ke-6, melakukan pembunuhan. Dan saudara, semua itu dilakukan dengan penuh kelicikan. Mulai dari memanggil Uria untuk makan dan minum, dan membuat Uria mabuk. Kemudian dia menulis surat kepada Yoab yang berisi rencana pembunuhan Uria. Dan surat itu dikirimkan melalui perantaraan Uria sendiri. Bayangkan saudara, Daud mengutus Uria dengan surat perintah yang berisi tentang kematiannya sendiri. Dan ketika Uria akhirnya mati, Daud dengan sikap munafik berkata kepada Yoab, "Janganlah sebel hatimu karena perkara ini.
sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Saudara, pernahkah saudara bertanya, apa yang terjadi kepada Daud setelah semua perbuatannya itu? Apakah dia bisa tidur dengan nyenyak? Apakah dia bisa berdoa kepada Allah? Apakah hatinya tenang? Atau apakah dia merasa bersalah? Di manakah Allah selama proses itu terjadi? Saudara, selama masa itu, apa yang dilakukan oleh Daud bukannya tidak diperhatikan oleh Allah. Pasal 11 ditutup dengan keterangan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Allah memperhatikan dan Allah tidak lupa. 2 Samuel 12 ayat 1, Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Saudara, kapan perintah ini diberikan oleh Tuhan kepada Natan? Apakah segera setelah Daud melakukan perzinahan? Bukan. Apakah segera setelah Batseba mengatakan aku mengandung? Juga bukan. Apakah segera setelah Daud membunuh Uria? Bukan. Apakah segera setelah Daud menikahi Batseba? Juga bukan, saudara. Paling tidak ada jarak sekitar 9 bulan sampai 10 bulan berlalu sebelum Nabi Natan melakukan kunjungan ke istana. Mengapa begitu lama? Kita tidak mengerti, saudara, mengapa teguran Tuhan kepada Daud begitu lambat. Tetapi yang jelas, Tuhan menunggu waktu yang tepat. Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk mengkonfrontasi dosa yang dilakukan oleh Daud itu. Saudara, tentu menegur dosa seseorang bukanlah hal yang mudah. Mungkin saudara pernah bergumul dalam hal ini. Apalagi menegur dosa seseorang yang secara umur atau posisi lebih tinggi dari saudara. Dalam kasus ini, Nabi Natan harus menegur seorang raja. Nah, selama ini tentu sudah ada beberapa orang yang sebenarnya mengetahui perbuatan Daud. Mungkin sudah ada bisik-bisik di istana, namun tidak ada yang berani menyampaikan teguran kepada sang raja. Salah-salah nyawa bisa melayang. Nah, sebelum menuju istana, Natan sudah memikirkan masak-masak bagaimana ia akan menunjukkan masalah ini kepada Daud. Karena kita membaca, saudara, kata-kata pembukaannya sangat bijaksana dan cemerlang. Karena pendekatan cerita yang ia sampaikan, Daud menjadi begitu tertarik dan pada saat yang sama dosa Daud dilucuti. Dan pada momen yang tepat, saudara, Natan mengatakan bahwa orang yang berdosa itu adalah dia, adalah Daud sendiri. Saudara, Nabi Natan dengan begitu berani menyampaikan pesan Tuhan. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Saudara, akibat dari perbuatan itu, Daud akan mengalami duka cita di dalam keluarganya sendiri. Natan menyampaikan sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada masa yang akan datang. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Dan di dalam ayat 11-12 Tuhan mengatakan, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Saudara, inilah konsekuensi dari dosa Daud. Tragedi yang besar akan terjadi pada keluarganya dan kerajaannya. Pemerkosaan dan balas dendam. Dan seorang putra yang akan mengkhianatinya dan menggulingkannya dari tahtanya sendiri. Saudara, bagaimana respons Daud terhadap perkataan Natan itu? Daud memberi respons yang indah, saudara. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tidak ada pembelaan diri, apalagi penyangkalan. Daud menyadari dia bersalah sepenuhnya dan ia mengakuinya tanpa ragu-ragu dan pemulihannya, saudara, dimulai dari detik itu. Malam itu jiwa Daud hancur dan mungkin malam itulah dia menulis Mazmur 51 yang terkenal itu.
Mungkin malam itu dia menangis, mengerang, berteriak pahit hati. Namun malam itu dia mengalami pertobatan dengan jiwa yang hancur di hadapan Tuhan. Saudara, setiap dosa pasti mengandung konsekuensi. Dosa memang memberi kesenangan dan kenikmatan, namun ingat, itu hanya sesaat. Meskipun Daud bertobat dan Allah mengampuni dan menerima dia kembali, namun konsekuensi dari perbuatan Daud membawa dampak yang sangat besar pada masa yang akan datang. Puji Tuhan, ada seorang sahabat yang berani menegur dan mengkonfrontasinya, sehingga dia kemudian sadar dan bertobat. Saudara, kiranya peristiwa ini menjadi ingat-ingatan dan juga menjadi bahan refleksi secara pribadi bagi setiap kita. Amin.